Himalayas seperti di film-film Disney ya, kayaknya mahal gitu, kayak ada orkestra-orkestranya gitu. Yubrik, Daniel gitu ya. Lihat coba itu masih lebon di dan si abu-abunya. Aduh, abu-abunya Edmond, kalau gue lagi muncul, kamu ngadi-ngadi. Gue lagi muncul, bukan di blok lagi sama dia. Baru gue muncul gitu langsung hitam semua layarnya. Yubriknya keren Bun Daniel, makasih sayang. Suka lihat ada ceria terus. Lalu Ida, I love you. Ini Uni Ida apa siapa? Tan kok sekarang gak kelihatan jalan pagi Tan? Iya kan ini bulan puasa, jalannya subuh habis sholat subuh. Daniel habis sholat subuh langsung lari pagi. Bun katanya di Tekong itu apa sih Frank, sayang Frank. Katanya Santi apa kabar? Baik Putri Semar, apa kabar Putri Semar? Tentang Ena gimana Mi? Udah mau lebaran dalam ya dia? Ya gimana lagi? Karena pengajuan penahanan kan ditolak ya. Kita bisa berharap semoga cepat sidang, segera sidang gitu ya. Kita berharap ya semoga pembuktian-pembuktian dari NM. Karena ini kan makin lama makin kelihatan ini yang mana nih, kayak yang sebenarnya kata Dokti bahwa yang ternyata pelapor itu overclaim gitu, dia pernah misuanya mengaku gitu. Walaupun sekarang ada pengakuan kan katanya barang kami nggak overclaim, terus ada lagi tuh si pos-pos. Tidak ada yang overclaim, beli aja. Emang lu siapa? Garansi orang nggak overclaim, dia aja ngaku sama Dokti suaminya. Kok ya nggak? Lu yang ngomong-ngomong nggak overclaim, emang lu terima duta ya? 5 juta ya pos? Bun, si abu-abu sampai bingung. Kebenarannya sampai sekarang nih kenapa NM sampai kena penjara. Nanti kita lihat di persidangannya sayang ya. Di persidangan situ akan fight yang mana yang benar, karena Nick Mir juga mempunyai bukti-bukti yang kuat. Mereka katanya juga punya bukti, kita lihat aja fight nanti ya yang mana. Kita doa untuk Nick Mir ya. Semoga kebenaran itu segera terungkap. Bunda ya sayang, Tiffany, Bun si abu-abu jual skincare overclaim harga 400.000 lebih di orange mahal bet. Padahal tuh kata Doktip ada yang harganya 70.000 dapat 6 biji. Ya Allah 10.000 dong satu. Iya sih betul. Gue juga dulu waktu itu ada 10 ribuan, betul. Waktu gue mau produksi skincare kaget gue. Ling get less Alex. Iya. Pas Sarul sidang udah pakai jas. Bang Sarul pas sidang udah pakai jas kayak mereka itu produksi jas hujan. Ya kan, mereka itu kebanggaan kebajuan kebesarannya itu jas hujan ya kan. Nanti ya gue ngomong kayak gini langsung buzzernya ini baper sebut nama lu kirain gue on. Orang yang sebut nama itu sebenarnya on ya, bukan sok jago ya. Yo on ya. Jamila. Aku mudik ke Jawa, say. Kalau ke Medan aku mungkin kejauhan, mungkin aku mudiknya ke Jawa. Bun waktu nepos buduk nyenggol gimana Bun? Nyakar. Bukan nyenggol lagi nih, kok ada urat-uratnya dia nih. Kak Niki udah punya ya Kak? Please udah punya apa say? Padang, Sumatera Barat, apa kabar? Ya, mau lu bilang pengecut mau apa? Itu orang pinter ya, orang pinter. Memang ada yang mau bunuh diri. Sorry. Justru orang ioon yang itu. Kalau gue orang pinter. Merasa aja lu overclaim.
Lu nepos, lu jas hujan, lu merasa aja sendiri. Kalau lu memang nepos, kalau lu memang jas hujan, ya udah merasa lu sendiri, ya kan? Itu berarti untuk lu. Kalau lu pedagang owner skincare overclaim yang ngerasa, berarti untuk lu udah. Kalau buzzer ngerasa, berarti 2.000 selesai, ya. Sekarang gini loh, nanti yang gue heran ya sekarang nih pelan-pelan nih, oh barang kita nggak overclaim, padahal overclaim kan cuak, ya kan, cuak banget, ya kan. Padahal terus dia bilang sekarang nantangin, mana nih yang merasa dirugikan, orang udah males, ya, orang udah males. Tersinggung berarti dia, iya. Gue bilang nepos, dalang di atas dalang. Nah, tersinggung ya berarti lu bener, dalang di atas dalang, udah selesai. Berarti lu, gitu. Kalau nggak tersinggung, ya udah jangan. Kalau lu tersinggung ya berarti lu dalang di atas dalangnya, ya kan, selesai. Memang bener, lu dalangnya, pos, ya kan? Berarti bener, berarti kalau merasa bener lah. Terus buzzernya merasa, berarti bener junjungan lu. Udah selesai. Orang gue di sini ngomong sama teman-teman gue, kenapa lu pada ngedengerin? Kan gue ngomongnya sama teman-teman gue, lu pada dengerin aja. Apa yang lu dengerin? Kalau nggak merasa ya jangan. Nah, kalau merasa ya silakan, hak Anda. Nah, nih aku kasih tau ya, itu yang mungkin sekarang seperti dirimu bilang, Syahrul kelihatan lakinya. Karena dia ada tuh sayang setiap hari mereka harus lakukan. Disuntik manja gitu. Jadi hormon lakinya tuh hilang, jadi nimbulnya hormon wanita. Tapi kalau udah nggak di jus lagi, dia akan kembali hormon lakinya. Tapi kalau di luar mungkin jus terus kan, jadi hilang gitu. Jadi kemarin gue ketemu ya teman gue ya, dia jus untuk hormon wanita banget. Sebulan sekali katanya jus itu. Tapi kalau nggak di jus nanti hilang hormonnya, ketimbul lagi gitu loh. Itu juga kebalikannya. Jadi mungkin kalau Syahrul kelihatan sekarang lekongnya karena dia mungkin sudah tidak jus lagi. Tidak ngejus gitu loh. Kalau dia masih ngejus itu akan kelihatan halus gitu, tulang-tulang cowoknya itu akan melunak gitu. Jadi kelihatan pewongnya. Tapi karena dia nggak di jus, mungkin mehong ya, dia kan di dalam, mungkin di mehong nggak keluar. Dia semakin di dalam semakin lihat lekongnya akan semakin kelihatan karena dia udah nggak ngejus gitu loh. Paham ya? Jadi dia pun semakin menyatakan gue pewong, nggak ada yang percaya. Dia aja sekarang, kalian lihat kan kemarin lekong banget kan? Kalau mungkin dia udah nggak ngejus lagi. Lihat aja nanti berapa lama. Kalau dia nggak semakin keluar lekongnya. Itu. Jadi mereka itu ketergantungan ngejus, say. Jadi lunak, tulang-tulangnya itu nanti semua yang lekongnya itu semua akan hilang, udah tuh nanti tumbuh gitu. Begitu juga kalau yang lekong, kalau pengen jadi pewong, dia ngejus juga, ngejus. Nanti itu akan semua itu dia itu nanti akan menjadi pendiam, akan menjadi gagah, rambutnya pun nanti akan terbentuk seperti lekong karena dia ada yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kemarin itu prank sayang. Belum, mama belum pulang. Sayang, iya itu kemarin prank. Lu kamu, iya gue berteman baik lah makanya gue tahu. Kalau enggak dari mana gue tahu? Ya gue tahu lah karena gue berteman baik dulu. Makanya gue tahu. Ngejus. Sayang. Makasih, tapi itu prank sayang, prank. Aku udah pitiin ya, darling. Salam dari Batam, ya Batam. Bang Syahrul dipakein jas hujan, makin kelihatan lekongnya karena mungkin kekurangan duta.
kekurangan duta. Karena itu harus mereka itu jadi kayak harus memasukin zat-zat itu supaya badannya ini banget, supaya badannya jadi pewong banget. Malam Kak, malam. Betul. Aku dulu berteman sama Sarul, betul. Emang betul. Betul banget. Makanya aku tahu. Kalau enggak gimana aku tahu. Karena aku lihat, oh begitu. Tahulah gue. Walaupun ngumpet-ngumpet dia. Gue lihat. Makan apa nih Bunda Dewi? Makan tuh jeruk tuh Bunda. Untuk seger-seger sambil menjelang tidur, aku seger-seger dulu. Karena kalau kita banyak makan jeruk itu kalau mau tidur, itu muka kita merah gitu. Bagus. Ini Bunda. Ya nggak sama lah gue sama Sarul, giling lu. Gue pewong 100%, dia pewong 1,1%. Sarul tuh makan jeruk, Sarul makan jeruk. Daniel, ngadi-ngadi lu Daniel. Niki belum bebas sayang, belum. Jadi mungkin yang penayangan ditutup ya itu mungkin yang kemarin. Belum sayang, masih lagi menunggu masa sidang ya. Lagi menunggu jadwal sidang ya. Nanti kalian kalau yang kangen, kalian akan melihat nanti NM di saat pemindahan dari tahanan Polda ke tahanan kejaksaan. Nah, kalau dari pemindahan ke tahanan kejaksaan berarti sebentar lagi akan sidang. Nah, mungkin habis lebaran, mungkin sekitar bulan-bulan 4 akhir mungkin ya, bulan 4 akhir mungkin akan dipindahin ke penahanan kejaksaan. Nah, di situ berarti surat-suratnya sudah mulai komplit, sudah mulai lengkap, itu akan disidang. Kalian nanti akan melihat NM begitu nanti dipindahkan dari penahanan Polda ke penahanan kejaksaan. Kalian akan melihat nanti tingkahnya nanti NM apa, makin cantik enggak, makin keren enggak, nanti kalian akan lihat ya di saat itu ya. Pasti nanti mungkin sekitar akhir bulan 4 ya, akhir April ya. Karena 40 hari ke depan masih waktu perpanjangan itu sudah tidak boleh lagi ada perpanjangan. Sudah harus sidang. Ya, sudah harus sidang. Tidak boleh lagi ada perpanjangan selama 40 hari ini. Nah, jika udah perpanjangan 40 hari ini sampai 40 hari ke depan, sampai tanggal 2 Mei ya. Sampai tanggal 2 Mei, jika tidak ada persidangan, NM bisa dinyatakan bebas karena berarti surat-suratnya nggak komplit, nggak ngumpul. Berarti JPU tidak bisa mengumpulkan surat-suratnya komplit, berarti NM dinyatakan bebas tanggal 2 Mei. Jika tanggal 2 Mei belum ada persidangan, itu sih taunya aku ya. Tapi di bawah 2 Mei jika NN mau disidangkan, NN akan berpindah dari tahanan Polda ke tahanan kejaksaan. Di situ nanti kalian akan melihat NM gitu, akan melihat yang kangen ya, akan melihat. Nah, itu berarti sedikit lagi akan persidangan. Jadi kalian doain aja persidangan itu juga bagus karena fight kita akan melihat bagaimana bukti-bukti yang dimiliki NM. Tapi kalau nggak jadi pun persidangan, kita senang juga berarti NM keluar gitu say. Jadi doanya tergantung kalian mau yang mana nih, mau yang mana doanya. Amin. Kangennya iya. Daniel ini siapa sih ya? Daniel MS Zarel Channel. Oh, ada Zarel Channel ya. Ya, nanti Daniel jika di Jakarta boleh tuh ikut persidangan. Kita memakai baju putih ya, memakai baju putih kita ya. Semoga Kaniki keluar. Iya Rizka, semangat nanti saya. Mak gue nih Yudhistira ya, bye-bye mam, biar cepat keluar, amin. Maunya NM keluar mam secepatnya. Nah, kalau misalnya doa kalian, aku tinggal di Jakarta Bunda, nanti Daniel datang ya.
Kalau pas persidangan ya pakai baju putih ya. Nah kalau kalian mendoakan NM keluar, ya berarti kalian mendoakan yang jelek biar berkas-berkasnya nggak komplit. Jadi untuk tanggal 2 Mei masih tidak ada persidangan, berarti NM biasanya berhak keluar. Gitu. Kalau jika kalian mendoakan keluar ya, tanggal 2 Mei kalian berdoa aja sampai tanggal 2 Mei tidak ada persidangan gitu saya. Jadi tergantung doa kalian nih. Akun NTT Jakarta Selatan dukung NM. Keren. Almera iya, Lida iya. 2 Mei sayang, 2 Mei. 40 hari ke depan itu 2 Mei. Kemarin sampai 2 Mei kan? Gitu. Daniel dateng. Selin, apa kabar? Baik. Terima kasih Bunda, semangat dukung NM, sehat Bunda. Iya. Doa terbaik buat Niki Bun. Amin. NM orang baik Bun. Iya. Makan apa Mami? Makan jeruk tuh. Tuh kulitnya aku campur. Makan jeruk say. Semangat Bunda untuk dukung NM. Iya siap. Bunda di Bekasi ya. Aku lagi di Jakarta sayang. Daniel. Oh Daniel tahu sih. Kok Daniel tahu? Mami Tessa cantik selalu. Makasih sayang. Mam jangan bareng lagi Sarul. Siap. Nggak bakalan. Oh iya lupa gue. Kemarin gue mau damain Mas Sarul. Kan sahabat gue. Bang Indra Tarigan kan sama Sarul kan masih berteman ya. Gue mau didamaikan. Gue bilang kagak. Ada gak usah berantem-berantem, gue gak berantem, gue bilang. Tapi hargai juga pendapat gue. Gue punya pendapat, gue dukung siapa, hargai pendapat gue. Jangan lu punya pendapat A, lu paksain gue untuk pendapat A. Itu yang gue gak suka dari Sarul itu. Gitu tuh. Dia suka memaksain gitu. Hase Li, malam Li, dia suka memaksain. Misalnya dia gak suka sama si A, kita temennya harus dipaksa untuk tidak suka sama si A. Nah kan itu kan harusnya nggak bisa. Kalau lu bermasalah dengan si A, jangan paksa temen lu untuk bermasalah juga dengan si A. Kalau ternyata si A tidak bermasalah sama kita, masa kita harus dipaksa? Itu si Sarul nggak bagusnya di situ. Itu yang kita harus terpaksa. Siapa dia nggak suka harus terpaksa kita nggak suka? Ya nggak bisa lah. Cuma kalau asik-asik aja nggak usah larang. Gue mau suka sama siapa, gue mau berteman sama siapa, nggak usah dilarang gitu loh. Yang penting gue berteman sama lu, tapi lu jangan larang gue untuk berteman sama siapa yang lu enggak. Dia nggak dia musuhan sama siapa si A. Kita harus musuhan sama si A. Secara si A baik sama kita. Itu yang aku tidak sejalan gitu loh. Nggak mau gitu loh. Dipaksain kita harus, kan gue benci sama dia lu harus ikut. Nah kan enggak ini apa sih Li tahun baru. Hai kata saya Puki, benar setuju Vivi ya. Adik, menurut gue kalau sifatnya nggak bisa berubah kayak gitu. Nah misalnya nih gue diakurin ya sama teman gue sama si Sarul, terus dia nggak suka Niki, terus gue dipaksain untuk nggak suka Niki, kan beda, nggak bisa begitu gitu loh. Suka maksa-maksa orang, apa yang lu nggak suka gue harus ikut-ikutan, nggak bisa lah. Mana ada kayak gitu kan, masing-masing orang. Gue juga kalau nggak suka sama orang, gue nggak paksa lu tuh nggak suka. Ya, kalau benci jangan bawa rombongan, iya gitu maksud gue. Hah? Jadi jangan, lu nggak suka sama orang, lu aja, lu nggak usah bawa orang gitu loh, nggak usah bawa orang, lu aja, nggak asik kan? Jadi lingkungan kita jadi kayak apa yang ngikut gitu kan? Oh dia nggak suka kita ngikut, oh dia nggak suka kita ngikut lah. Berarti kayak nggak ada prinsip kan? Gitu. Itu yang gue nggak mau. Terus lagian siapa lu maksa-maksa gue untuk tidak suka? Kalau lu nggak suka sama orang, terus gue harus nggak suka. Terus lu siapa maksa-maksa gue? Ya nggak mau lah gue. Kalau itu nanti pun dia misalnya dia keluar nanti. Gue berani, kalau dia ngelawan gue berani gue bilang, lu kan gue makanya nggak suka berteman sama lu karena lu paksa gue untuk membenci orang yang lu nggak suka. Itu nyata banget, masih ada bukti-buktinya gitu. Nah itu aku yang nggak mau. Daniel, yang penting kita yubrek aja Bun. Daniel kau tahu aku di Bekasi.
Kapan sidang Kak Nemir Bun? Iya, doain ya sebelum tanggal 2 Mei. Biasanya sebelum tanggal 2 Mei udah harus ada persidangan. Kalau tidak ada, ini aku kasih tau lagi ya. Tahu dong. Iya, ini kok Daniel siapa sih? Kok udah tahu? Aduh. Yuke gimana? Yuke, aku yang nggak ngerti karena dia kan WNA. Cara menjenguk WNA ini aku belum tahu gitu. Cara menjenguk. Apakah sama dengan WNI? Kalau Niki kan enak, kita izin ke depan, terus nanti Niki dipanggil. Nah kalau Yoka kan dia WNA gitu. Dan Yoka kan juga anaknya bandel sih, udah gue bilangin lu jangan terlalu berani, jangan terlalu ini lu. Tapi ya susah lah. Data pribadinya orang itu nggak harus disebar gitu loh, tidak harus. Kalau lu nggak suka sama orang, udah aja sindir aja, itu orang akan merasa. Nggak usah data pribadinya orang disebarkan, nggak boleh. Nah itu yang Yoke lakuin, setahu aku udah ingetin juga, jangan ke lu data pribadi itu nggak boleh gitu. Nah tapi mungkin ya itu alasannya dia untuk menyebarkan, aku nggak ngerti. Tapi aku sudah mengingatkan jangan nggak boleh. Kalau lu nggak suka sama orang ya lu sindir aja, nggak usah pakai data pribadi gitu. Kemarin-kemarin ikut bubar nggak sama Oh aku nggak, aku bubarnya kemarin sama Kare Utami berapa kali ya, karena dia ulang tahun, terus dia ada lagi bukber di rumahnya, ngundang kita gitu-gitu sayang. Daniel MS, emang kesana Daniel? Selamat pagi Bun, pagi. Anica, mimpi. Ami bebas kapan Bun, doain ya. Pantesan bulan gak ada. Oh kamu ada. Kamu Ertong Daniel Sahuleka. Ertong ya? Bukan. Halo kakak, halo Yosi. Wix Wix diblokir rombongan sirkus, ya Allah. Gara-gara apa? Banter. Gara-gara apa? Daniel. Sirkus siapapun. Ya, tebak aja siapa. Geng sulap. Bun, kok Mepesong belum ditangkap? Sabar, sayang, sabar. Sabar, pasti. Pasti. Malam Bunda, malam sayang. Gara-gara ngasih fakta Bun, terus lagi mereka Bun. Keren, berarti kamu kemakan sehingga mereka panas. Keren, berarti kamu bagus. Saya selalu Bun, aku Daniel, hati-hati di jalan ya. Ya hati-hati di jalan, emang Daniel di mana? Hati-hati ya. Tuh. Aku udah gak sabar Bun, Mama cantik ya. Loper. Bun, kemarin masih enggak, bukan. Itu adalah Daniel. Hati-hati di jalan. Mau kemana sih Anda? Ya, itu kemarin adalah ada di video aku lah, aku bilang itu adalah Frank dari suami artis terkaya di Indonesia nomor 1. Geng overprice. Betul. Rama Sinta, halo Bunda, halo sayang. Kepanasan kali Bun, mereka kan Bun, terus aku ledekin gini, Bun Sarul udah masuk. Wix, lu mah ngadi-ngadi lu Wix, berarti lu keren Wix, sampai bisa bikin orang panas. Andrayani, enggak sayang, itu adalah Frank. Semoga mafia skincare diberantas. Yes, itu dia. Halo kakak Jasmine, hai. Ternyata makan jeruk itu ngeluarin angin ya. Udah 2 kali loh aku ngeliatin. Bun, si ular masih liar Bun. Biasa dia di hutan.
Nepal ngajarnya jadi fatal ya. Iya biasalah namanya dalang nggak berpengalaman. Bunda cantik belum tidur belum Yuli. Masa tidur aku ngomong Li? Hah? Wix? Ya Allah yang blokir lu banyak banget Wix. Berarti lu nyerangnya brutal Wix. Assalamualaikum Kak, kita berjuang buat Mersos Hah? Bun Niki gimana? Sehat sayang? Bun minta fotonya sih. Foto siapa? Nih foto aja. Foto. Cerit gitu di screenshot ya. Bunda sehat-sehatnya iya. Asik banget gosip bareng Bunda. Iya Atika kita ngegosip. Kita orang pulang kampung, pulang mudik kita doain. Kita yang belum mudik kita ngegosip. Bun situ hujan nggak? Enggak Juni hujan di sana. Juni di mana? Aku enggak. Katesa kesini makin muda ya. Rambutnya cakep ya. Scorpio ya. Kakak Niki masih sama Matthew? Kayaknya masih belum ada kata putus kan ya? Gitu ya. Udah malam Bun, belum tidur, bentar lagi aku tidur. Aku di Nganjuk Surabaya hujan. Oh Surabaya hujan, oh di Jakarta enggak hujan say. Kemarin hujan, oh tadi malam ya hujannya. Bun kapan Amin Niki bebas? Doain secepatnya ya. Satu lagi Andreas Bun. Wix. Sapose, gimana cerita akhirnya akur sama Niki? Lihat aja banyak ditutup. Ya, gitu sayang. Kok Matthew gak kelihatan jenguk Amin Niki ya Bunda? Kayaknya sama dengan kayak dokter Oki jenguk terus. Mungkin mereka itu bisa namanya pribadi itu ya bisa jenguknya tanpa ada wartawan gitu loh. Kan kalau wartawan dari pagi sampai sore, mungkin mereka jenguknya setelah wartawan yang nggak ada, kadang gitu sayang, ya kan nggak semua yang jenguk bisa dapat wartawan gitu. Susan itu ini sayang, itu Frank. Matthew di salon takut diambil, iya betul. Matthew di salon takut diambil ani-ani bukan lagi. Takut diambil ani-ani dan takut. Ya Matthew itu di apa? Dijelesin kan sama pos-pos pengumben. Bunda sayang iya. Bun, buzzer mereka luar biasa ternyata sampai mau ngilangi akun. Oh, Bun buzzer. Tuh ada bayar buzzer juga kan dia kan. Buzzer itu buzzer yang apa? Yang akun-akun itu kan akun-akun julid kan. Oh ya, Bun tanggapin tentang RK sama Ani. Oke, tadi aku udah bilang tuh ya di awal ya. Gue bilang secantik-cantiknya istri, sebaik-baiknya istri, seoke-okenya istri, yang namanya kalau mau cari lagi, tetap aja rumput tetangga lebih bening, lebih hijau, ya. Ya kan? Itu gue bilang, rumput tetangga tuh lebih hijau, ya kan? Sampai yang cewek berani loh katanya mau tes DNA. Kalau yang cowok ngomong, enggak bukan aku, soalnya kan aku baru sekali itu ngomongnya kan. Lah, kalau baru sekali pun kalau memang ceweknya subur ya bisa, kecuali aku kan nggak pernah, itu baru. Kalau cuma sekali ya elah, sekali ya jadilah. Kalau memang tokcer, nah itu katanya, tapi kita tunggu aja ya. Kita nggak tahu juga nih maksud Ani ini apa sih gitu. Setelah sekian lama dia baru mengeluarkan ini, maksud lu apa sih Ani, maksudnya apa sih gitu. Kasihan loh, bapak itu kan punya keluarga ya, punya anak. Kalau kamu kayak gini, maksudnya apa sih? Pablo usaha apa? Kok bisa artis sekaya nomor 1 Morin? Pablo itu mempunyai tambang nikel di Morowali. Tambang nikelnya sekitar 35.000 hektar. Terus punya penyewaan private jet ada di Pondok Cabe. Itu ada 9 private jet di sana. Terus dia juga CEO Sentul City. Tuh, ya. Ya, jadi jelas ya itu usahanya gitu sayang. Epos dong Ember. Bun kemarin lewat terus pas kamu
masih muda, cantik banget sih Bun. Bun kemarin lewat terus pas kamu masih muda. Ibu terima kasih. Iya Ibu 932. Nepost dong M. Bun live di IG dong sesekali. Iya waktu itu aku live di IG ya. Di Igoy. Aku live di Igoy. Tapi Igoynya kalau live apa ya? Karena aku belum pernah live kali ya. Agak-agak canggung aku di situ sayang. Mix. Udah sini aja. Love, Tante Tessa iya. Kalau nggak mau ngelihat di sini kita nggak ada ngurusin orang sayang ya. Sorry kita nggak ada ngurusin orang. Tidak ada kita ngurusin orang sayang ya. Tidak ada kita ngurusin orang di sini. Kamu aja yang masuk langsung langsung Julitawati. Nah, Bun perawatan rambutnya apa? Kok masih tebal bagus gitu? Ibu 932 ya, perawatan rambutnya aku yang pasti aku tidak pernah gonta-ganti sampo ya. Gak pernah gonta-ganti sampo aku tetap itu aja dari dulu. Nah itu yang membuat kulit kepala kita bagus, tidak kering. Kalau memang cocok samponya, ini aku ngejawab ya. Kalau memang cocok sampo yang ibu pakai, ibu jangan ganti-ganti, jangan kemakan iklan gitu loh, jangan kemakan iklan. Jadi kalau udah misalnya oh ini cocok buat gue, udah itu aja. Karena kulit kepala kita ini sama kayak tanah. Rambut kita ini sama kayak rumput gitu. Jadi kalau kulit kepalanya subur, rumputnya itu banyak gitu, akan banyak nanti akan segumpal loh, tumbuh baru itu banyak. Itulah yang akan bikin tebal nanti rambutnya gitu loh sayang. Dan itu kalau sehat dia tidak akan ada uban. Kalau kulit kepalanya sehat, tidak akan ada uban. Gitu ibu sayang. Suka banget lihat rambut bunda dari muda tebel. Makasih ibu. Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Sampo apakah aku samponya dulu aku samponya es gitu, es. Jadi aku ambil yang black. Jadi makanya rambut aku kemarin di salonnya Kak Are Utami ya. Di salonnya Kak Are Utami dicoba tuh di bleaching kan. Segini lah dicoba di bleaching karena katanya Kak Are mau diwarnain gitu katanya kan. Di bleaching lah sama orang salonnya ya. Nggak mempan, tahu nggak sih? Kak Are bingung, orang salon juga bingung. Saking hitamnya dia nggak mempan di bleaching. Bleaching itu kan yang memudarkan kan, nggak mempan. Tuh di salonnya Kak Are Utami itu yang di Sentul tuh. Aku juga bingung, nggak mempan. Jadi ternyata kalau rambut kita itu sehat ya, kalau rambut sehat itu diwarna apain pun dia nggak masuk warnanya. Gitu. Aku tuh baru tahu. Aku juga kaget tadi. Aku pikir oh lumayan nih ada merah-merahnya gitu kan. Ternyata nggak mempan. Bleachingannya nggak masuk. Aku bingung. Ternyata aku pikir berarti kalau rambut sehat itu dia tidak mempan dengan cat-catan, dengan coloring rambut. Dan dia keringnya akan lama. Beda sama rambut yang rusak. Ini perhatiin aja ya kalau rambut kalian ngadi lu Lia Sari. Lalu ini aku kasih tahu sayang, pakai sampo apa? Jangan pakai sampo yang kamu ganti-ganti. Kalau kamu sudah serasi dengan satu sampo, itu aja kamu pakai, jangan kamu ganti-ganti ya. Karena kulit kepala itu yang akan nanti yang jadi uban, itu kepala yang akan jadi kering gitu ya. Jadi jangan ganti-ganti sampo. Kamu serasinya sampo apa itu aja ya. Jangan kemakan iklan, ada sampo ini yang baru, ganti sampo. Kasihan kulit kepalanya belum adaptasi. Jadi kulit kepala itu juga adaptasi dulu. Dia udah serasi dengan satu sampo, jangan diganti-ganti. Gitu aja sih sayang. Bun kalau lihat Ami lagi di salam ya Bun, insya Allah wik, insya Allah. Andrea, Mami, iya sayang. Andrea lagi apa? Kak Tessa nih Kak Adila pernah nyusul Kak Tessa ke Medan ya? Iya. Kok David tahu? Betul. Jadi kalau dia tahu dari ini ya, dari Era ya. Ponakan aku ya. Iya, jadi kalau dia ke Medan dia pasti ke aku, kalau aku ke Bandung aku pasti ke Neng. Gitu. Jadi kami sahabat itu dari dulu, dari kecil. Belum ada masih zaman-zamannya handphone yang zaman dulu itu loh. Yang zaman dulu dah, nggak ada foto-fotoan. Tapi untung ada foto aku sama dia beberapa yang masih kecil bareng. Kalau nggak ada foto itu mungkin dikirain orang aku ngaku-ngaku ya. Untung ada berapa gitu foto aku sama dia masih kecil bareng. Bunda aku fans berat Kak Nike. Aku dari Tasik tiap minggu aku nyekar ke makam ya. Masya Allah. Makasih ya Lori ya. Terima kasih sayang ya. Terima kasih sudah mau menyeguk makam Nike. Enak ya dekat situ ya.
Titi, kalau pergi sama teman-teman pengajian aku pakai sayang. Pak Tessa, Kak Niki kapan keluarnya? Belum tahu sayang. Pak Tessa, Mbak Tessa, Kak Niki, Mbak Tessa usianya berapa? Itu pribadi buat aku. Aku pernah lihat foto Kak Tessa dengan Nika Adila. Oh David, lihat di mana David? Lo calon septic tanknya. Benar Linda, benar. Calon septic tanknya dia. Kata pengacara, kalau Niki diperpanjang sampai 120 hari, kalau nggak ada alat bukti, Niki harus bebas. Betul. Bukan 120 hari sayang, 40 hari ke depan. Bukan 120 hari, kebanyakan. Niki sampai 120 hari, enggak lah. 40 hari ke depan, setahu aku loh ya, 40, kan sudah 20 hari, oke? Sudah 20 hari ya, terus 40 hari ke depan. Jadi 40 hari ke depan, sampai biasanya 60 hari, sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan itu jaksa-jaksa mengumpulkan berkas-berkas ya, berkas-berkas komplit. Kalau 60 hari totalnya ditahan, belum juga sidang, berarti tidak komplit itunya, berkas-berkasnya, berarti berhak untuk keluar gitu. Bukan 120, setahu aku 60. Itu kali 2, kebanyakan dong. Dari Tasik ke Ciamis cuma 20 menit bun. Enak banget ya, Masya Allah. Aku dulu pernah punya teman di Ciamis gitu. Mama Dede ya di sana ya sayang. Bun, gak ada rencana Bundi? Ada sayang. Di majalah Kak Tessa disayang sebagai sahabat Nika ya. Oh di majalah, aku pikir David ke rumah aku yang di Medan. Oh di majalah, iya sayang. Di majalah Kak Tessa disayang sebagai sahabat Nika ya. Iya, sahabat kecil ya, sahabat kecil, bukan sahabat. Jadi dari kecil kita sudah bersahabat. Bun tahu nggak sih korban-korban rombongan sikus pada ngadu ke akun Bun, ke aku. Oh ya Wix, ngadu ya ke kamu ya. Makanya kamu di blok ya. Makanya di blok ya kamu ya. Linda si personal betul Linda Reman. Kenapa? Kak nyanyi lagu kepelet, bukan kepelet, kesihir. Kesihir Eza, bukan kepelet Eza. Ngadi Eza nyiptain lagu yang kesihir, dia bilang kepelet. Kak Tessa waktu main sinetron aktingnya keren, seksi, makasih. Iya itu dituntut begitu sayang. David, bener Bun, mana banyak banget lagi Bun. Iya setahu mana banget. Weeks malam Bunda, malam sayang. Mau ya Bunda, aku muak banget sama bukan lagi Lauri, biasa pengen banget jadi Ertong, jadi ujung-ujungnya Norse. Putra Amor. Putra Amor, kalau Mbak Tessa kangen bilang syampah. Putra Amor kalau muncul pasti ngomongnya syampah ya kalian. Kak kita ketemu waktu awal puasa ya. Iya Kak Tessa di sinetron di TPI ya. Iya TPI ya, RCTI ya, RCTI ya, SCTV ya, Indosiar iya. Namanya juga pelakon ya say. Kak ada yang trending Tara Apose. Tara Niki pernah di luar. Niki benar di luar belum sayang. Karisma Agung, Nika Adila love you. Orang syarap ya Bun, si Elsie Zan bukan lagi. Hai Bayu Bri, hai sayang. Baru join Bun, kabarnya Niki gimana Bun? Udah nengok Bun, titip salam dari netizen ya Bun. Aries, iya itu selalu disampein. Kabarnya Niki siap-siap untuk menunggu persidangan, dia siap banget, sehat lahir batin, semuanya sehat, doain aja ya. Udah Tessa ini artis legend yang sekarang cuap-cuap ngarep jadi Ertong M. Betul ya, betul. Aduh, cuap ini berharap banget jadi Ertong. Hai Ertong itu bukan cuap-cuap sayang ya. Kalau kamu sudah jadi Ertong, kamu mau cuap-cuap silahkan, kamu berarti berpendapat. Tapi kalau kamu kebiasaannya cuma cuap-cuap jadi Ertong, bukan. Kamu harus bisa acting, kamu harus bisa nyanyi, kamu harus bisa banyak casting. Kalau kami zaman dulu casting ya, castingnya rame. Kalau kita nggak bagus, nggak terpilih. Begitu juga gue nyanyi, gue di casting
ya. Di Blackboard 150 orang penyanyi di casting waktu gue mau ngambil lagu Kembang Ewer-Ewer pertama gue, itu di casting 150 orang, 150 di casting, bukan kayak sekarang dikirain cuap-cuap jadi Airtong. Aduh enak bener. Di casting say dulu gue waktu syuting sama Nika Ardila sinetron stripping, gue juga di casting sama Putu Wijaya sama Mas Putu. Waktu itu sutradara hebat banget Mas Putu, bukan karena gue temennya Nika langsung gue diajak sinetron, enggak, di casting gue juga sama Mas Putu. Oh ternyata bisa. Alhamdulillahnya gue waktu itu masih pun remaja, temennya Nika, tapi gue tetap di casting. Nggak ada sinetron kita nggak di casting, semua di casting saya. Nggak ada merasa sekarang cuap-cuap di TikTok, gua sekarang udah Airtong. Hey aduh, cuap-cuap kan udah biasa, dapat dunia instan bun, paham lah ya. Betul, main kaki 1000 M. Wildan, Karisma, betul kata Mbak Tessa. Iya capek loh kita, casting itu capek loh. Kita nanti casting nih ya, kalau sinetron ya, castingnya begini nih. Hadap depan, terus hadap samping, hadap depan lagi, hadap samping, terus muter. Terus ada kata-katanya dia yang dia kasih, kita harus hafal di luar kepala. Dia kasih skenario dalam waktu, ada yang 5 menit, ada 10 menit, tergantung sama yang casting. Ini skenarionya hafal. Nah 5 menit kita udah harus hafal itu skenarionya. Otak bermain, terus di depan kamera kita sudah melakukan misalnya, hai gimana kabar kamu? Kalau saya sih baik-baik aja. Kalau kamu gimana? Itu harus dihafal. Di depan kamera itu harus kelihatan natural. Jadi gak gampang ya. Nyanyi harus nyanyi juga bersuara. Misalnya dulu waktu itu kan selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi, tempatku bersandar diri, mencurahkan isi hati, lama sekali di casting. Nyanyi di depan para produser, para pencipta lagu, nyanyi, dilihat mimik kita, suara kita, pengeluaran napas kita, suaranya, itu semua di casting ya, bukan gampang ya, bukan gampang. Apalagi sekelas Blackboard, perusahaan saya, bukan perusahaan aku dikontrak di perusahaan Blackboard, itu castingnya aduh parah. Makanya kenapa Blackboard itu penyanyi-penyanyi terkenal waktu itu pasti di Blackboard dikontrak. Parah castingnya, bukan gampang. Sekarang cuap-cuap di depan TikTok tuh langsung mau jadi Airtong. Hey, Anda bermimpi. Karisma, betul banget. Sampai nggak berteman kan sama itu. Blackboard Pak Irwan ya, betul Putra, betul Pak Irwan yang kontrak aku, betul banget. Pak Irwan yang kontrak aku waktu itu di casting sama seorang Hari Tasman. Hari Tasman itu yang menciptakan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri Peso 5 dengan Dewi Yul. Nah, Hari Tasman itulah yang mengcasting kita, Pak Irwan Blackboard yang mengkontrak kita. Itu di casting, penampilan kita, cara jalan kita, suara kita, olah vokal kita, pengaturan napas kita. Waduh. Gue nangis waktu itu. Gue bilang gue nggak mau lagi deh jadi artis. Dulu sempat gue nangis loh.